LKMMD 2022. 3, 2, 1. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Amber. Saya, Vito Bintang Saputra, beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai role model tokoh kepemimpinan yang ada di Indonesia. Yang kami pilih yaitu Ki Hajar Dewantoro. Mungkin dari kalian penasaran nih, kenapa dari kami mengambil nama Ki Hajar Dewantoro sebagai role model kami. Yang pertama, beliau merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, beliau juga merupakan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada masa saat itu. Yang seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan salah satu fondasi kuat untuk kemajuan suatu bangsa. Maka dari itulah kami mengambil Ki Hajar Dewantoro sebagai role model kepemimpinan kami. Nah, selain itu, nanti dari teman-teman saya juga akan menjelaskan mengenai apa saja kontribusi yang diberikan Ki Hajar Dewantoro semasa hidupnya, bagaimana kemampuan kepemimpinan serta manajerial yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro, dan yang terakhir nih, kutipan-kutipannya yang mungkin bisa jadi kalian motivasi sebagai pemuda bangsa. So, langsung saja kita ke videonya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Baharudin, biasa dipanggil Ilham dari Prodi Kimia Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Ki Hajar Dewantoro dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada Ingat Sosok Tulodo, di depan memberikan contoh atau teladan. Ajaran ini mengandung arti bahwa seorang pemimpin harus dapat memberikan teladan bagi para bawahannya, yaitu dengan berlaku jujur, disiplin, amanah, adil, dan toleransi kepada sesama. Salah satu cara yang paling mudah untuk memberikan teladan adalah adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan atau tindakan dalam diri seseorang pemimpin. Bahkan hal itu bisa dikatakan sebagai model utama dalam keteladanan. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa satu tindakan yang dicontohkan akan lebih baik atau berarti dibandingkan dengan 1000 perkataan yang diucapkan. Kedua, Eng Madya Mangunkarso, di tengah membakar semangat dan mengembangkan motivasi. Seorang pemimpin harus mampu bekerja sama dengan bawahannya. Keberadaan seorang pemimpin di tengah anggotanya juga harus bisa membangun dan membangkitkan motivasi dan semangat juang. Di tengah kesibukannya, ia juga dituntut memberikan inovasi dan menciptakan iklim kerja yang baik, sehingga dari situ tercipta sebuah tim solid yang dipenuhi dengan keoptimisan untuk meraih kesuksesan. Halo, perkenalkan aku Yunia Putri Anisaka dari Ilmu Lingkungan 2021. Ada saatnya seorang pemimpin harus melatih anak buahnya bekerja sendiri untuk mandiri. Dalam artian bahwa seorang pemimpin harus punya komitmen untuk mengkader anggotanya menjadi lebih baik dari dirinya yang sekarang ini. Seorang pemimpin sudah seharusnya tidak gila akan sanjungan dan kehormatan, karena hadirnya pemimpin bukan untuk melahirkan para pengikut, tetapi walau keberadaannya berada di posisi belakang, ia mampu memberikan dorongan moral yang kuat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatika Janati dari Kimia Angkatan 2021. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen. Nah, kepemimpinan sebagai suatu konsep manajemen dalam kehidupan organisasi memiliki posisi sangat penting yang selalu diterapkannya. Nah, sebagai contoh, konsep kepemimpinan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam filosofinya ialah Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Uri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah menjadi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga filosofi itu terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan keteladanan antara pemimpin dan anggotanya karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin dan cara pemimpin mengelola lembaga atau organisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Agustin Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajerial dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa arti dari kepemimpinan manajerial. Kepemimpinan manajerial adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dalam sekelompok anggota yang saling berhubungan dalam tugasnya. Untuk kepemimpinan yang ideal bagi bangsa Indonesia bahkan telah dikemukakan dan disusun sejak lama oleh Ki Hajar Dewantara melalui 3 filosofi singkatnya, yaitu Ing Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Ing Sosung Tulodo memiliki arti pemimpin dengan memberi contoh. Seorang
antara bawahan, bukan di depan ataupun di belakang. Pemimpin yang baik setelah memberikan contoh akan berusaha memahami bawahannya. Dengan mengetahui proses kerja bawahan, pemimpin otomatis akan memahami kesulitan-kesulitan yang dialami bawahan, sehingga pemimpin mampu memberikan solusi yang tepat bagi bawahan. Dan yang terakhir adalah pemulihan daya ini yang memiliki arti di belakang memberi daya dan kekuatan. Untuk memberi kekuatan kepada bawahan, seorang pemimpin tentu saja secara singkat dan secara pribadi harus kuat, baik dalam skillnya maupun kesehatan mental maupun fisik. Skill yang menjadi kekuatan dari seorang pemimpin dapat diperoleh dari pendidikan secara formal, training, dan penelitian. Dan yang paling penting adalah pengalaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rahmanita. Di sini saya akan memberikan quotes mengenai Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi dunia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiz Ramadan. Di sini saya akan menyampaikan quotes dari salah satu tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kebenaran, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka.